Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Nurbaiti Putri, NIM 1901193 dari kelas 3D. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari saudari saya, Aulia Hasanah, yaitu tentang ahwal. Secara terminologis, yang dimaksud dengan ahwal ialah keadaan atau kondisi psikologis yang dirasakan ketika seorang sufi mencapai makam tertentu. Ada ulama yang berpendapat bahwa ilmu-ilmu sufi itu adalah ilmu-ilmu mengenai keadaan ruhani, dan bahwa keadaan-keadaan ini merupakan warisan dari tindakan-tindakan dan hanya dialami oleh orang-orang yang tindakan-tindakannya benar. Langkah pertama menuju perbuatan yang benar adalah mengetahui ilmu yang menyangkut dengan masalah itu, yaitu peraturan-peraturan yang sah yang terdiri atas prinsip-prinsip hukum atau fikih yang mengatur cara-cara sholat, berpuasa, dan tugas-tugas keagamaan lainnya. Juga mengetahui ilmu-ilmu sosial yang mengatur perkawinan, perceraian, transaksi dagang, dan masalah-masalah lain yang mempengaruhi kehidupan manusia yang oleh Tuhan telah ditetapkan dan ditentukan sebagai hal-hal yang diwajibkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang insan kamil dan waliullah. Insan kamil. Secara bahasa, istilah insan kamil terdiri dari dua kata. Kata al-insan yang diartikan sebagai manusia dan kata al-kamil yang berarti sempurna. Jika mengulas istilah kata sempurna, sebagaimana diungkapkan oleh Murtada Mutahari, tidak sama dengan kata tanam atau lengkap. Meskipun keduanya terlihat sama, kata taman atau lengkap adalah istilah yang mengacu kepada suatu yang disiapkan menurut rencana, seperti bangunan rumah atau masjid. Bila sebagiannya belum selesai, maka bangunan itu disebut bangunan yang belum jadi atau belum lengkap. Meskipun begitu, sesuatu mungkin saja dianggap lengkap meskipun masih ada kelengkapan lain yang nilainya lebih tinggi. Itulah yang disebut dengan kamil atau sempurna. Insan kamil versi Al-Jili. Al-Jili memandang insan kamil tidak berbeda dengan Ibn Arabi, yakni sebagai wujud tajalli Tuhan. Pandangannya tersebut didasarkan pada asumsi bahwa segenap wujud yang ada ini hanya mempunyai satu realitas. Dari realitas tersebut adalah wujud mutlak. Adanya keterbatasan panca indera, akal manusia yang mempunyai kemampuan yang fana dan tidak pasti membuat manusia tidak dapat menguraikan dan memahami dan tidak dapat menguraikan dengan kata-kata esensi mutlak tersebut. Selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang kedudukan insan kamil. Insan kamil jika dilihat dari segi fisik biologisnya tidak berbeda dengan manusia lainnya. Namun dari segi mental, spiritual, ia memiliki kualitas-kualitas yang jauh lebih tinggi dan sempurna dibanding manusia lain. Karena kualitas dan kesempurnaan itulah Tuhan menjadikannya insan kamil sebagai khalifah. Yang dimaksud dengan khalifah bukan semata-mata jabatan pemerintahan. Jabatan pemerintah lahir dalam suatu wilayah negara, tetapi lebih dikhususkan pada khalifah sebagai wakil Allah dengan manifestasi nama-nama dan sifatnya sehingga keadaan
sehingga kenyataan adanya Tuhan terlihat padanya. Selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang waliyullah. Waliyullah merupakan gabungan dari lafaz wali dan Allah. Kata wali adalah bentuk mufrad, sedangkan bentuk jamaknya adalah awaliya. Wali Allah artinya kekasih Allah. Jadi bentuk jamaknya awaliya Allah. Dikatakan kekasih Allah karena ia sangat dekat dengan Allah, sehingga Allah menjadi pemelihara dan penolong bagi kekasihnya. Kata wali dapat digunakan dalam arti orang yang melakukan sesuatu atau fa'il. Dapat pula digunakan sebagai yang dikenakan suatu maf'ul. Oleh karenanya bisa disebutkan bahwa seorang mukmin mempunyai wali, yaitu Allah. Dan dapat dikatakan bahwa Allah adalah al-wali orang-orang mukmin. Pada dasarnya, waliyullah ini terbagi menjadi dua, yaitu waliyullah al-ammah dan waliyullah al-hasah. Waliyullah al-ammah yaitu derajat kewalian yang dimiliki oleh orang-orang mukmin dan muttaqin pada umumnya, yakni kekasih Allah yang memenuhi syariat iman dan takwa. Sedangkan waliyullah al-hasah yaitu orang-orang tertentu yang sudah memenuhi syarat iman dan takwa dan juga telah mencapai insan kamil yang benar-benar terjaga dari maksiat sehingga Allah mengkhususkan mereka. Demikian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.